Sobat Digital, balik lagi ke DigiCast sama aku lagi nih ya, Ziva dari Peduli Digital. Kali ini, di seri ini, kita bakal ngomongin hal yang beda nih. Kalau sebelumnya kita ngomongin banyak hal tentang dunia digital, tentang IT, tentang pengalaman kita di di bidang digital seperti apa. Nah, kali ini aku bakal bawain sesuatu yang baru sih yang targetnya nggak cuma ke teman-teman yang lagi fokus di bidang IT atau di bidang digital, tapi juga di jurusan lain. Khususnya untuk seri kali ini kita bakal bahas jurusan-jurusan yang ada di Saintek. Nah, di sini aku gak bakal sendirian, bakal ditemenin sama Nurika Anjana Putri, founder dari Kuliah Indonesia. Kita sapa dulu deh. Hai Nurika. Halo, halo. Wah, pertama kali nih diundang dari Halo. tim Peduli Board. Digital. Malam, Kak Oke. Ziva. Halo, malam Kak Rika. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Boleh kenalan dulu dong sama Sobat Digital di sini? Oke, kenal lagi ya. Nama saya Nurika Dana Putri, udah diperkenalkan sama Kak Ziva tadi. Selaku bisa disebut founder ya, founder dari salah satu platform yang berbasis di dunia perkuliahan, Kuliah Indonesia. Dan ya, hari ini dikasih kesempatan diundang sama tim Peduli Digital buat bahas sedikit tentang spill dikit ya, digitalisasi di dunia perkuliahan. Kayaknya gitu dulu deh, Kak Azifa, dari saya. Oke. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas lebih deep gitu tentang di kuliah tuh sebenarnya kayak gimana sih. Tapi sebelum itu kayaknya aku kepo nih untuk kuliah Indonesia sendiri mungkin boleh dijelasin nggak sih Kak kayak eventnya tuh ada apa aja mungkin bisa di sini Sobat Digital ada yang tertarik nih atau masih di masa kuliah jadi butuh informasi lebih tentang perkuliahan. Oke, siap laksanakan. Jadi buat teman-teman apa tadi ya, sobat peduli digital yang mungkin kalian ada yang masih berstatus jadi siswa SMA, kelas berapapun itu, 10, 11, 12, ataupun mahasiswa yang mungkin statusnya camaba, yang barusan lulus SNMPTN, terus maba, terus mahasiswa ongoing, bahkan sampai mahasiswa yang udah lulus. Jadi di sini saya mau kenalin nih platform saya Kuliah Indonesia. Sasarannya emang yang saya sebutin tadi, siswa, mahasiswa, atau bahkan mahasiswa yang udah lulus, di mana kita itu bergerak di bidang bisa dibilang pendidikan yang concernnya itu di tahap atau step perkuliahan menuju perkuliahan, saat perkuliahan dan setelah kehidupan perkuliahan kayak gitu. Nah, untuk event-event yang menunjang sendiri ya kayak webinar sih, kayak webinar, terus kita juga lebih kan kalau webinar sifatnya umum ya. Terus kita juga kasih output produk berupa penyediaan grup belajar dan tutor yang udah berjalan juga, persiapan UTBK juga untuk tahun ini itu sedang berjalan. Jadi kita punya istilahnya output buat secara umum sama secara khusus atau spesifik yang kita lebih dekat sama kalian sebagai sasaran dari Kuliah Indonesia sendiri. Itu salah dua program kita. Nah, yang lainnya mungkin ke depan bakal ada beberapa event seperti masih di apa ya istilahnya digodok nih, bisa kelas online class, bisa kayak training dan lain sebagainya. Dan kemarin juga ada event webinar ya, masih webinar sih yang ada kolaborasi sama Peduli Digital. Dan mungkin next tunggu aja kira-kira kabar baiknya ada next event apa lagi. Seperti itu sih kurang lebihnya Kak Azifah soal Kuliah Indonesia. Oke, Mungkin kayaknya seru nih. hmm, Seru nih ngomongin kuliah karena kita sendiri juga pernah kuliah gitu kan dulu. mantap, pasti jelas. Saya Iya. juga masih mahasiswa sekarang, jadi Oh iya. menggebu-gebu nih buat Iya. mengabdi lah ya istilahnya, membantu membantu teman-teman mahasiswa lah lewat Kuliah Indonesia kayak gitu. Oke. Oh iya, mungkin buat teman-teman juga yang kepo tentang informasi-informasi perkuliahan sama kayak yang dibilang sama Nurika tadi ya, bahwa kita udah pernah collab nih di salah satu event di webinar
yang kita ngangkat judulnya tuh tentang jurusan-jurusan apa aja sih yang bisa diprospek ke bidang digital. Nah itu buat teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa langsung kunjungin aja di YouTube-nya Peduli Digital. Di situ kita ada record webinarnya gitu. Siapa tahu teman-teman bisa dapat insight baru nih di situ setelah lihat record webinarnya gitu. Oke, betul banget. Cocok sih buat kalian yang ini kan bulan-bulannya ini nih Kak Ziva, setelah pengumuman SNMPTN. Terus Iya benar. tanggal, bentar saya lupa, kemarin lusa itu pembukaan, beberapa hari lalu tuh pembukaan SBMPTN sebelum SNMPTN. Dan saya juga dapat beberapa info itu belum banyak yang belum daftar SBMPTN, masih bingung jurusan, masih ragu kayak gitu loh. Padahal SBMPTN ini kira-kira apa ya? Jalur pamungkas setelah nggak dapat di SNMPTN kayak gitu. Dan jangan sampai salah lagi, jangan sampai salah lagi. Kuncinya tuh di sini sebenarnya. Jadi banyak-banyak kita cari info-info lah. Salah satunya nonton webinar kita yang kemarin. Kalau yang punya passion di situ. Iya, Gitu. iya benar-benar. Nah, di situ kan kita udah bahas gitu kan, apa namanya bidang yang jurusannya relate sama bidang digital. Nah kali ini kita pengen bahas sesuatu yang lebih general, lebih umum, apa namanya lebih luas lah cakupan jurusannya. Jadi jurusan Saintek. Tapi di jurusan ini dari aku pribadi nih ya dari peduli digital sebagai orang yang berkecimpung di dunia digital tuh aku tuh kepo gitu. Sebenarnya di apa namanya jurusan-jurusan lain di luar IT, di luar bidang digital itu apakah mempelajari juga sih istilahnya digitalisasi gitu di jurusan selain IT dan selain bidang digital tuh apakah ada gitu, di jurusan lain? Kepo juga ya Kak ya. Dengan jurusan-jurusan lain. Iya dong, siapa tahu dapat ini, bisa ngasih informasi gitu ke Sobat Digital. Jadi biar tahu nih, bahwa di jurusan lain tuh, oh ternyata ada apa ada digitalisasi ya, atau justru malah nggak ada gitu loh. Kayak gimana sebenarnya? Oke, kita kuak lah ya di sini. Kita spill. Iya betul. Siap. Jadi mulai dari mana nih kira-kira? Kita mulai kupas ya. Tadi kan udah dibahas ya soal saintek ya. Sebenarnya saintek itu kalau misalkan di jalur apa namanya UTBK ya, UTBK sendiri atau SBMPTN itu ada jalur saintek sama soshum. Nah, saintek sendiri itu sebenarnya segala sesuatu yang mungkin jalur masuknya atau kebanyakan ya jalur saringan awalnya itu lewat mat, fis, kim sama biologi kayak gitu. Nah, untuk di sesi ini mungkin lebih concernnya itu ke dunia teknik ya karena berhubung saya sendiri sebagai narasumber adalah masih mahasiswa dan kerja juga dalam lingkup teknik kimia ya jurusan teknik kimia dalam lingkup teknik saya lebih apa ya istilahnya berkompeten di situ tapi nanti juga kita akan kuak dikit-dikit jurusan-jurusan saintek yang di luar teknik jadi jangan khawatir nanti semuanya dapat spilannya kok dapat infonya. Iya betul. Oke. Oke, mungkin bisa di ini mulai di spill dari sekarang gitu ya. Apakah sebenarnya di luar jurusan IT atau di luar jurusan yang relate sama bidang digital tuh sebenarnya apakah ada proses bukan proses ya sebenarnya lebih ke apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan digital ke situ? Oke. Sebenarnya digital itu sendiri kan segala sesuatu yang istilahnya sesuatu yang mutakhir ya teknologi dan tujuan itu untuk mempermudah tugas dari manusia itu sendiri. Nah untuk jurusan mungkin pertama dari jurusan saya dulu ya dan di beberapa jurusan teknik lain itu pasti kurang lebih mirip banyak sekali digitalisasi di jurusan teknik kimia atau di bidang teknik itu sendiri. Gimana sih kayak setiap sisi itu misalkan kita mau ngitung suatu prediksi misalnya ya prediksi hitung-hitungan nih kita benar atau enggak itu pasti ada aplikasinya sendiri. Nah itu ada unsur digital di situ. Terus kayak pemrograman pemrograman di sini itu nggak hanya apa ya kalau misalkan orang nyebut digital atau pemrograman C+ dan lain sebagainya oh itu cuma ada di ini nih di jurusan IT atau enggak teknik komputer terus aku pengen belajar ini terus langsung oh ya udah langsung masuk IT aja ini tanpa kita tahu sebenarnya jurusan teknik kimia pun yang mungkin kebanyakan orang ya awamnya itu teknik kimia belajar kimia di lab terus kayak terkungkung kuno kayak gitu gak sih terus terlepas dari teknologi enggak sama sekali itu salah di sini kita juga belajar pemrograman
istilah kita kalau misalkan di jurusan tem kimia, pemrograman kita itu ditujukan buat nyusun program simulasi sih, dalam simulasi di mana kita bakal ngesimulasi program proses. Kalau teknik kimia kan bekerjanya itu atau bergeraknya di bidang proses ya. Jadi dengan bantuan pemrograman sederhana ini kita bakal ngesimulasi nih kira-kira rancangan kita secara hitungan, terus desain, mungkin ya anak-anak teknik kimia bakal familiar sama ini sih, bakal berjalan dengan semestinya nggak ya, kayak gitu. Terus mungkin di jurusan lain pun kurang lebih sama, misalkan jurusan teknik elektro, teknik elektro tuh gabung sama listrik ya, terus mesin dan lain sebagainya. Saya sering diskusi sama mereka juga dapat di bidang digital sih, pemrograman kayak gitu. Terus digital di bagian sisi kayak gambar teknik kayak gitu tuh udah masuk ke digital sih sebenarnya. Gambar teknik itu kan yang kalian tahu gambar teknik kayak arsitek gitu nggak sih? Gambar-gambar manual pakai kayak apa ya? Pakai kertas dan pensil kayak gitu kan Kertas. arsitek. Kalau di kita udah nggak kenal sih. Justru saya malah pertama kali masuk terjebur ke teknik kimia nggak pernah sekalipun gambar manual. Kita langsung pakai aplikasi dan itu aplikasi nggak sekedar buat gambar secara apa istilahnya ya digital gitu loh, tapi udah ada misalkan kita salah naruh instrumen atau istilahnya salah naruh pipa ukurannya kayak gitu pasti bakal ada istilahnya kalau digital itu apa ya? Bakal ada warning, oh ternyata bukan ini. Jadi kayak masih ada otaknya kayak gitu loh, ada otak di mesinnya, di aplikasinya kayak gitu. Itu udah juga berbau digital, kita nggak cuma sekedar gambar di situ. Terus tadi ada program simulasi. Sebenarnya simulasi itu sendiri banyak jenisnya sih. Kalau di teknik kimia sendiri bahkan sekecil kita memprediksi bahaya apa istilahnya tsunami tapi kayak bukan memprediksi tsunami-nya ya, bukan memprediksi tsunami-nya kapan datang, bukan, tapi kayak kita memprediksi kira-kira kita masih selamat gak ya kalau misalkan ada ketinggian sekian sekian sekian, tangki kita itu masih selamat atau enggak. Terus ada angin muson, ternyata ada angin muson, kira-kira menara kita nih, menara kalau misalkan di pabrik teknik kimia itu kan ada menara gitu, kita kena angin apakah dia masih kuat tahan misalkan kayak gitu. Terus misalkan ada kebocoran gas nih, teknik kimia, ada kebocoran gas. Nah, kita memprediksi kira-kira itu gas larinya kemana, terus kira-kira kemana, terus radius berapa, dan lain sebagainya. Itu kita punya aplikasinya sendiri. Dan apa ya, bisa memprediksi ya nggak seakurat, ya namanya juga aplikasi lah ya, tapi disitulah digital di teknik kimia itu bekerja. Jadi setiap aspek itu pasti ada sampai hal sekecil kita memprediksi bahaya bahaya alam kayak gitu. Itu bisa kayak gitu sih kalau di jurusan teknik kimia. Jurusan teknik lain kurang lebih kurang lebih sama. Saya survei kemarin sama teman-teman saya, jurusan teknik kimia, jurusan teknik mesin, teknik industri yang lagi hype banget kan teknik industri ya, teknik industri yang hampir sama kayak teknik kimia. Terus teknik elektro kayak gitu sih Kak. Jadi banyak banget kalau misalkan didetailin satu-satu. Dan itu semua nggak kita pungkiri bagian-bagian terkecil dari dunia IT nggak sih? Dan masuk ke setiap jurusan teknik. Kayak gitu sih kalau dari Iya. aku sih, pengalamanku kayak gitu. Digital di beberapa jurusan perkuliahan teknik. Oke, jadi sebenarnya digitalisasi sendiri di luar jurusan IT sendiri tuh ternyata juga istilahnya ada gitu kan, bahkan istilahnya berperan penting juga gitu kan, jadi Hmm, kayak apa namanya contoh yang udah dikasih perlu untuk simulasi dan segala macam, gimana hal tersebut berfokus untuk memudahkan pekerjaan, kemudian juga istilahnya memperkecil apa namanya memperkecil kayak sesuatu nanti takutnya kan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita nih, tapi kalau kita simulasi dulu resiko itu akan lebih kecil kayak gitu nggak sih? betul banget, betul banget.
Jadi kayak kita tuh dibantu program otomatis kayak gitu loh. Kalau hitungan manusia tuh masih kayak kurang yakin nggak sih? Kalau bukan apa, belum ada validasi istilahnya ya, validasi. Itu kita pakai sistem digital untuk memvalidasi hitungan kita tuh di situ pentingnya, benar banget. Buat mengurangi efeknya. Nggak 100% bakal uh, akurat hasilnya, tapi seenggaknya bisa mengurangi kalau terjadi hal yang nggak yang Diizinkan kita gitu. inginkan bisa tercover lah istilahnya. Oke, Betul banget. oke. Kalau ini tadi kan udah di ini, udah di skill di jurusan teknik nih. Tapi kalau sendiri kan kita tahu nggak Mm, cuma di teknik kan, ada juga di bidang lain seperti mm, salah satunya kesehatan. Kalau dari bidang kesehatan sendiri, apakah ada sih digitalisasi ini setahu Kak Nurika gimana? hmm. Oke, pertama kan kalau kita bahas satu kata nih kesehatan, kayaknya kesehatan itu selalu berhubungan sama dokter, terus alat-alat manual kayak gitu kan buat meriksa. Ternyata di masa bangku perkuliahan pun ini cerita diskusi aja ya. Saya kan gabung sama tim kuliah Indonesia. Sedangkan tim kuliah Indonesia ini banyak banget dari timnya sendiri, bahkan dari peserta-peserta kita itu yang mau masuk ke jurusan kesehatan dan juga mahasiswa kesehatan itu sendiri. Jadi kurang lebih aku dapat spill-spillannya dari mereka. Salah satunya mungkin aku ambilnya ini ya, uh, fisika medik. Fisika medik itu sebenarnya dia salah satu cabang dari kesehatan itu tapi di bidang dia mengaplikasikan ilmu fisika. Jadi kan ada fisika kita tahu kayak hitung-hitungan doang gitu kan ya, fisika murni ada, teknik fisika ada, fisika yang khusus medis juga ada. Dan di situ tuh pengaplikasian fisika ke medisnya. Nah, pengaplikasian fisika ke medisnya kalau aku nangkepnya dari ceritanya teman-teman dari fisika medis, itu mereka menggunakan beberapa program simulator juga sebenarnya. Kayak misalkan gini, kalau kita tahu, saya ambil contoh aja buat meriksa apa istilahnya kalau pencitraan tubuh ya, pencitraan tubuh itu ronsen, itu pakai sinar X. Nah, waktu mungkin di praktikum mereka itu bisa kayak ngerancang gitu loh, kayak namanya itu saya lupa programnya, salah satu simulatornya itu Carlo. Nanti mungkin ada salah satu dari kalian yang lebih familiar. Jadi saya kasih info buat mahasiswa non kesehatan gitu ya, non fisika medik. Jadi ada satu aplikasi namanya Carlo. Nah, dia itu kayak istilahnya buat anak-anak non fisika medik buat formula di situ, buat formula ngerancang. Nanti ada alat lain di sisi lainnya itu buat ngerunning. Dia bakal nembakin simulasi nembakin sinar X ke tubuh pasien. Ya kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita tangkap ya, kita tarik garis benang merahnya itu di jurusan teknik ataupun di jurusan kesehatan, selama kayak setiap sendi kehidupan tuh pasti ada digital sih, dan pasti ada program simulasi ya. Fisika medis sendiri kan pasti juga ada hitungannya tuh. Nah, gimana kita caranya memvalidasi? Balik lagi ke omongan saya sebelumnya, gimana cara kita memvalidasi hitungan kita, itu pasti butuh program simulasi. Yang mana dia itu salah satu bagian dari digitalisasi itu sendiri. Nggak ada jurusan teknik, kimia, jurusan teknik mesin, bahkan fisika medis yang basisnya itu kesehatan sendiri, ada program simulasi. Dan saya yakin mungkin jurusan-jurusan lain kayak sosum kayak gitu pasti ada sih. Pasti ada. Kayak kita misalkan ngitung ngitung apa ya, ngitung data statistik dan lain sebagainya. Kalau di fisika medis sih seperti itu ya, yang saya tangkap dari salah satu teman saya di UI, yang di jurusan fisika medis. Ada satu aplikasi yang dia kayak memprediksi hitungan dosis apa ya, hitungan dosis buat pasiennya. Itu bahkan sesuatu yang mungkin bisa dikerjakan secara manual, dikerjakan manusia tanpa bantuan alat, tapi bisa dikerjakan dengan bantuan sentuhan teknologi dan digital itu sendiri. Bahkan hal sekecil itu ya, mungkin kita mikirnya bisa lah kayak gitu doang manusia, ternyata bisa dibantu dengan itu sampai merambah ke situ. Jadi rata banget sih. Kalau dari saya itu sih Kak Azifa, info dari digital yang ada di jurusan di luar teknik. Salah satunya fisika medik, saya ambil contoh fisika Oke, medik.
Ya mungkin jurusan itu kalau Kak Azifa sendiri kira-kira familiar nggak sama nama jurusan fisika medik? Saya sengaja sih ngangkat ini tuh gara-gara mungkin teman-teman di sini sering tahunya tuh fisika tuh ya jurusan fisika murni, teknik fisika kayak gitu ya, atau teknik nuklir yang berbau fisika. Fisika medik tuh jarang Iya, benar-benar. jarang orang tahu sih, tapi prospeknya bagus banget gitu. Dia mengaplikasikan ilmu fisika buat kesehatan kayak gitu. Oke, keren sih kalau bisa dengar dari jurusan lain nih. Hmm, Jadi sebenarnya digital tuh juga nggak cuma identik dengan IT aja ya, tetapi jurusan lain tuh juga hmm, ada loh proses digitalisasi gitu. Mhm. betul Nah, banget. Siap. ngomongin ini juga nih, digitalisasi ini sebenarnya, digitalisasi sendiri untuk, pengembangan mahasiswa tuh sepenting apa sih, Kak, menurut Kak? Apakah menjadi hal yang penting banget sehingga di dunia kerja ternyata juga dipakai atau kayak gimana tuh? Oke, ditanya seberapa penting atau enggak dan seberapa penting ya gitu ya. Mhm. Penting banget. Jawabannya penting banget. Perlu alasannya enggak? Iya dong. Kan tanya nih seberapa penting Iya penting dong, atau enggak ya? pasti dong. Oke, perlu alasannya. Jadi kalau misalkan kita ini ada beberapa sisi sih. Kalau misalkan tanya penting atau enggak, kalau buat menu-menuin CV mah penting. Kayak gitu doang pasti penting lah, pasti penting. Kalau misalnya kita tilik dari beberapa ini lain, sisi lain, pentingnya itu kayak gimana? Sebenarnya balik lagi ke omongan saya sih. Jadi kalau basisnya di dunia teknik itu sesuatu kalau engineer ya, kita kan nanti kalau misalkan lulus titelnya as engineer ya kalau yang S1. Kalau yang D3 atau diploma mungkin technician, tapi tetap aja berhubungan sama hitungan. Hitungan alat di lapangan. Nah, alat di lapangan itu kan real ya. Kayak kita memproduksi asam sulfat tuh berapa liter. Itu real. Bahayanya juga real. Nah, gimana kita yakin hitungan kita manusia ini loh, hitungan otak manusia, kita langsung aplikasiin ke lapangan apa enggak meletus itu? Apa kalau dosen saya waktu itu ngajak canda saya. Waktu itu kita lagi bahas desain tangki. Desain tangki itu buat nampung misalkan bahan asam sulfat tuh yang bahaya banget kan, asam banget ya, asam kuat. Terus ditanya hitungan gini 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 gini. Nah, kata dosen saya, hitungan kamu secara secara kasat mata sih benar, tapi saya nggak jamin kalau misalkan alat kamu ditaruh di langsung diaplikasiin ke lapangan bakal berdiri. Karena saya nggak yakin itu pasti bakal meledak sih. Karena apa? Karena eh, kebanyakan skripsian kita itu eh, kita fokusnya ke hitungan doang, ke prosesnya, nggak bukan ke digitalnya. Kalau kita terjun ke digitalnya, itu bakal makan waktu yang mungkin lebih lama, tapi valid. Nah, di sini poinnya itu validasi. Saya kasih contoh panjang lebar tadi supaya kasih gambaran aja sih. Sebenarnya digital itu penting banget buat validasi uh, pikiran manusia, buat diaplikasiin itu akurat apa enggak, kayak gitu. Nah, selain itu nambah kompetensi juga buat kalian yang mungkin yang mau lulus. Seberapa penting, penting banget. Jadi kalian, gimana ya, uh, perusahaan atau pabrik itu bakal ngelihat portofolio kita kan, portofolio atau CV kita. Oh ternyata orang ini udah bisa uh, pernah atau minimal pernah ngoperasiin misalnya tadi aplikasi buat namanya Aloha. Aloha ini aplikasi buat mengukur misalkan kalau gas bocor dia bahayanya seberapa, dia nyebarnya radius berapa meter, bahaya nggak buat masyarakat di sekitar kayak gitu kan. Oh bagus nih dia dia ada pengetahuan ini nih, kira butuh butuh orang-orang yang ngerti kayak gitu loh, nggak cuman pinter hitungan secara di atas kertas. eh Kalau boleh jujur perusahaan bakal lebih ngelirik mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus itu yang punya kompetensi di bidang apa ya teknologi ataupun digital kayak gitu, nggak cuman pinter hitungan teori doang karena kita tuh kerjanya di pabrik yang pabriknya tuh beneran kalau meledak kan udah Hmm. beneran. Jadi nggak bisa asal ini
Terus itu sih kayaknya kalau menurut saya penting banget, penting Oh, banget. Jadi dari segi mungkin CV portofolionya dan segi kepentingan sendiri buat validasi ini kita, pemikiran kita. Kayak gitu sih, Kak Azifa. oke, berarti selain menjadi hal penting, pastinya ini juga berpengaruh nih ke kemampuan mahasiswa dalam belajar dan juga dalam nantinya menerapkan ilmu-ilmu yang udah dipelajari di bangku kuliah kayak gitu ya. Betul, 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 Mm-mm. betul banget. Oke, tapi seperti yang tadi apa namanya sudah kita bahas ya bahwa digitalisasi ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan dan juga untuk menekan risiko gitu kan. Tapi Mm-mm, bisa kita bilang resiko yang kita istilahnya resiko yang kita kendaliin tuh nggak 100% valid gitu kan, nggak 100% oh resiko ini nggak bakal mm-mm, terjadi ya kayak gitu kan. Ya bisa kita mm-mm. bilang kayak Iya, let's betul. say 80 atau ya 80%-an lah mungkin bisa itu di apa namanya Mm-mm. resikonya itu di lebih direndahkan gitu ya. Nah, tapi kan ada tuh Iya, bisa. 20% kemungkinan bahwa simulasi itu bisa jadi ternyata tidak begitu akurat gitu kan. Nah, mungkin mungkin di sisi Mm-mm, lain ada sebelum ke digital nih ya, ada cara-cara konvensional gitu kan. Cara-cara mungkin kalau Amerika sendiri di iya, tekniknya betul. itu ada beberapa perhitungan nih yang dibutuhin dengan cara konvensional yang seperti ini. Mm, Nah, kemudian dicocokkan dengan mm-mm, salah satu aplikasi digital atau aplikasi pembantu ya yang berbasis digital bahwa oh ternyata perhitungannya seperti ini loh. Nah, kayak gitu. Tapi uh, kalau menurut Kak Rika sendiri nih, sebenarnya mana nih yang lebih mm-mm, penting antara perhitungan secara digital atau memanfaatkan sistem digital dengan cara mm-mm. konvensional tadi? Itu lebih penting mana? Dan lebih akurat mana gitu? Lebih penting mana? Jawabannya saling melengkapi. Oke. Okay. Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa dan udah tahu gimana pengaplikasiannya di lapangan, saya bilang keduanya saling melengkapi. Betul kata Kak Ziva tadi, saya highlight yang mungkin dengan digitalisasi 80% mengurangi resiko ya. Jadi 80% bisa valid lah, bisa akurat. Tapi 20% kita nggak jamin bakal ke cover kayak gitu loh. Pasti masih ada kemungkinan buat ada miss lah di situ. Nah, di sini miss itu gimana caranya? Kalau misalkan kita ya sebagai engineer apapun pasti kalau misalkan di lapangan ada trouble nih, padahal aplikasi kita udah jalan nih, apa ya kira-kira yang salah. Nah, buat benerin ini tuh kebanyakan sistem kita yang otomatis nggak bakal langsung gerak. Mereka kan dibuat juga dengan otak manusia tuh. Nah, di sinilah otak kita berpikir, kalau misalkan dari awal kita cuma bisa ngisi data, kayak misalkan eh, ada ya beberapa aplikasi itu tinggal masukin angka kan. Oh, ini segini, ini segini, terus langsung jalan. Tanpa kita tahu ada dasar, kenapa sih harus angka segitu yang dimasukin? Kenapa enggak angka 10? Kenapa harus 5? Kayak gitu. Kenapa harus ini? Kok enggak itu? Kenapa harus kayak gini? Enggak kayak gitu. Itu butuh apa sih? Butuh pemikiran, butuh dasar yang kuat. Enggak asal cuman kita apa ya jalanin digitalnya gitu. Butuh perhitungan secara konvensional. Pentingnya ya di pentingnya ya di kalau misalkan ada trouble, misalkan kita ada trouble, ya gini, engineer yang turun. Kalau sepengalaman saya di tempat saya bekerja, kalau misalnya ada trouble, yang mikir adalah engineer-engineer senior ini. Mikirnya itu ya secara pengalaman mereka, pengalaman ketika kuliah, pengalaman ketika bekerja beberapa tahun. Jadi misalkan, oh ternyata ada kebocoran kayak gini, dihitungan tadi, oh gasnya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita eksekusi buat tindakan selanjutnya itu butuh butuh apa ya butuh pemikiran secara konvensional karena aplikasi udah jalan tapi kalau kita nggak bisa menyesuaikan ya nggak bisa menyesuaikan bakal sama aja bohong kayak gitu loh terus untuk apa istilahnya ngecover ya istilahnya ngecover trouble yang terjadi engineer ini bakal mikir nih oh kira-kira mau diapain ya itu bukan mesin nih yang bakal mikir tapi kita dengan dasar yang kita punya jadi
balik lagi nggak ada yang lebih penting, tapi itu saling melengkapi. Ketika mesin udah nggak bisa nge-cover, otak kita lah yang bakal kepake. Itu di dunia kerja. Kalau misalkan di dunia kuliah, kalau misalkan saya boleh ambil contoh ya, tadi yang aplikasi buat memprediksi kira-kira kalau misalkan gas asam sulfatnya bocor nih, ketinggian segini, anginnya kecepatannya segini, kira-kira anak-anak SD yang sekitar radius 1 kilometer di sebelah selatan keracunan nggak ya? Tuh kayak gitu kan. Uh, kita bisa masukin angka tuh, tinggal masukin angka di aplikasi. Saya kasih contoh tadi kan dunia kerja, sekarang dunia perkuliahan yang kita nggak tahu di lapangan kayak gimana. Masukin lah 25 gini. Di situ kita kalau terbiasa nggak mau tahu nggak mau tahu alasannya kita milih angka segitu tuh agak riskan juga sih sebenarnya. Dimana sebenarnya kita bisa hitung itu pakai Excel. Sumpah sebenarnya kita tuh bisa mengaplikasikan aplikasi itu tuh ke Excel. Cuman kita harus pikir formula-formulanya tuh lebih ribet sebenarnya. Jadi kalau buat saya sih semasa perkuliahan kita harus ngerti dua-duanya sih. Saya tetap pada prinsip dua-duanya kita harus ngerti dasarnya harus kuat, terus nggak cuma asal mainin aplikasi terus jadi kita nggak mau tahu itu dari mana, kita bakal kelabakan nanti di dunia kerja kayak gitu kalau misalnya ada trouble. Iya kayak sih. gitu sih, benar-benar kata Kak Azfa, penting banget. Jadi nggak ada lebih penting tapi Sama-sama saling pentingnya melengkapi gitu ya. sama-sama. Oke, Betul. sebenarnya juga mengenai masalah ini ya, cara digital atau cara konvensional sendiri sebenarnya kalau bisa aku coba beri contoh lain sih, bisa juga di sisi robotik gitu. Misalnya salah satu contohnya di robotik nih. Kita kan pasti di robotik ada tuh aplikasi simulasi seperti itu atau software simulasi bahwa contoh kita ambil contoh aja salah satu misalnya robot ini nih, robot sepak bola nih misal. Dia mau nendang dengan kemiringan derajat berapa misalnya dalam lingkup berapa derajat nih dia bakal ngarahin ke kiri atau ngarahin ke kanan, dan di simulasi misalnya udah pas nih, udah cocok nih kalau misalnya dia udah bisa mendeteksi bola dan dia bisa bisa langsung nendang lah istilahnya gitu. Tapi ketika diuji coba langsung ke robotnya ternyata bisa jadi tuh ada beberapa kemungkinan bahwa robot itu nggak bisa mengarahkan bola sesuai dengan sudut yang diinginkan, atau bahkan uh, kita pengen ngarahin bolanya ke gawang tapi ternyata robotnya nendangnya miss kayak gitu. Ada juga beberapa hal yang bisa terjadi walaupun secara digital tuh udah akurat kayak gitu. Berarti istilahnya secara konvensional sendiri itu juga penting sih, kita bisa kita bisa menganalisa kayak lingkungan di sekitar kita nih, kira-kira kenapa ya dia kok tendangannya tuh arahnya kok salah dan segala macam. Sebenarnya tidak cuma terbatas di hitungan kayak yang dicontohin Kak Nurika tadi, tapi bisa juga kita konvensional tuh secara kayak ngelihat ini lingkungan sekitar itu kayak gimana sih kayak gitu kan, kemungkinan apa aja sih yang bisa mempengaruhi kerjaan kita kayak gitu. Oke, kalau mungkin bisa saya tarik satu intisari dari sini tuh, sehebat apapun otak dari mesin digital, robot atau apapun itu, nggak ada yang bisa gantiin otak manusia. Setuju nggak? Karena yang buat sistem dari digital robot itu sendiri manusia nggak sih? Balik lagi kalau mereka pasti ada trouble, ya nggak sih? Nggak mungkin 100%. Balik lagi nanti otak manusia yang nyelesain, Ya, kayak gitu. Jadi ya ya, itu sih ya. kalau menurut saya. Istilahnya final decision-nya tuh tetap dari manusia gitu ya. Betul Nah, banget. Jadi jangan sampai, saya jadi ingat saya dapat mata kuliah semester berapa ya? Semester kemarin. Jadi jangan sampai, kalau dosen saya bilang jangan sampai takut kalau misalkan ada canangan wacana manusia bakal tergantikan suatu saat 100% sama robot. Itu kayak ada sesuatu yang ngebedain kita. Pertama hati, kedua itu otak. Nah, itu otak. Sehebat apapun sistem, lebih hebat otak manusia kok. iya, Kayak betul, gitu sih. betul, betul banget. Apalagi kalau misalnya kita istilahnya orang yang mau belajar terus, pasti otak kita istilahnya kualitasnya lebih lebih bagus lagi.
gitu. Gitu. Jangan takut sama kita fokus takut nih wah bakal keganti kayak gini 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 gini. Lapangan pekerjaan juga ngapain sih kok belajar ini. Justru dengan kita aku motivasi kok aku kayak gitu sih buat aku sendiri bakal termotivasi sih. Ya udah belajar belajar belajar. Terutama digital ya ke depan itu kayak gini banget gak sih? Eh, kayaknya terbutuhkan banget buat nyokong. Kayak itu gak sih Kak Ajifah? Peluang digital ke masa depan itu Iya, cerah banget kayaknya. iya Dan bisa, kita harus bisa, menguasai bisa itu. dibilang gitu Mm, sih emang benar. Jadi walaupun bukan istilahnya mm, mungkin teman-teman ada yang bukan di bidang IT atau bukan di bidang digital, tapi pengetahuan tentang digital mm, itu juga penting dikuasai gitu kan. Oke. Terus betul banget. nih dari Ya, Kak Nursa setuju, ada setuju. ini nggak sih istilahnya mungkin tips and trik atau cara-cara yang pernah Kak Nursa lakuin buat menyeimbangkan antara kemampuan digital dan juga kemampuan di secara konvensional tadi. Mungkin teman-teman ada yang, duh kayaknya enak digital nih. Jadi secara konvensional dia kurang menguasai atau gimana dari Kak Nursa ada tips dan trik nggak Hmm. untuk teman-teman? Kalau secara tips dan trik, kayaknya kalau dibilang kayak gitu, kayaknya lebih ke ini aja sih saya. Lebih ke sharing aja. Nanti biar teman-teman bisa nganu sendiri lah ya. Jadi balik lagi ke cerita saya tadi sebenarnya hmm, kita bayangin aja deh kalau kita bayangin kalau kita mungkin di masa sekarang kita bakal lebih enak udah sih aplikasi aja ngapain susah-susah pakai analisa manual atau misalkan berpikir atau menghitung secara konvensional. Kalau saya sih mandangnya nanti pas kerja pasti ini sih saya tetap dikasih tanggung jawab buat mikir kayak gitu. Kalau ada trouble pasti saya disuruh turun disuruh mikir kayak gitu. Jadi sejak kuliah kalau ini ya kalau dari saya sendiri sih mungkin teman-teman ada yang punya pendapat atau pemikiran lain saya bakal matengin sejak semester awal saya bakal matengin dasar atau pengetahuan dasar saya secara teori jadi secara teman-teman nggak sadar itu kenapa sih kok di semester-semester awal kita dikasih materi teori dasar pasti bertanya-tanya gitu terus eh, kebanyakan dari teman-teman teknik ataupun non teknik yang lain tapi masih dalam lingkup saintek kenapa materi-materi aplikasi kayak berhubungan sama komputasi ataupun digital itu ditaruh di semester sekitar semester 3 ya semester 2 udah ada sih cuman lebih ke setelah semester awal kayak gitu itu sebenarnya udah dikasih kurikulumnya kayak gitu tuh buat kita tuh sebenarnya matengin dulu gitu loh matengin di pengetahuan dasarnya habis itu di aplikasinya supaya apa sih ya supaya kita tuh tahu dasarnya nggak cuma asal masukin angka yang ke depan kita bakal dimintain pertanggungjawaban lah istilahnya. Kalau saya sih gitu, saya benar-benar matangin pengetahuan dasar di awal. Terus walaupun kayaknya kepake nggak kepake pas pas kita nggunain aplikasi kita kayak buat apa sih kayak dulu belajar kayak gini tapi bakal kepake kalau misalkan ada trouble kayak gitu ke depannya. Jadi tips bukan tips ya. Ya mungkin saran dari saya matengin itu dulu sih. Matengin Konsepnya dulu gitu ya. eh, Mm-mm. ya konsep konsep dasarnya dulu dari saya kayak gitu mungkin kalau Jiwa ada tambahan mungkin kalau dari saya itu Iya, sih sebenarnya kuncinya tipsnya harus iya menguasai sih. konsep dulu. Dari aku juga setuju sih sama Kak Nurka. Digitalisasi mau membantu, hmm, tapi secara apa ya konsep teori itu juga perlu banget sih dikuasain karena nanti ini next misalnya kita ketemu trouble nih kayak di contoh Kak Nurka tadi kita tahu nih apa namanya penyebabnya tuh apa sih. Nah kalau misalnya kita cuma tahu digital aja tapi tanpa tahu cara ini ya istilahnya teorinya ya gimana cara kita menganalisanya gitu karena nanti sebagai engineer kan kita nggak cuma sebagai pengaplikasi atau sebagai operator aja tapi juga sebagai penganalisa kayak gitu sih dari aku. betul banget apalagi kalau misalkan kita ya Kak Jepang juga dari teknik ya sebagai engineer dia dituntut bisa hitungan Ya, dan pengoperasian mungkin kalau misalnya operator mungkin masih mayoritas ya, pengoperasian ininya lah ya. Tapi kalau engineer, namanya juga engineer, dia apa ya, mencakup semua kayak gitu loh. Kita nggak bisa memberatkan salah satu, kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. oke.
Tuh, Bener engineer banget. apalagi Iya nih. sih. Ya buat sobat digital atau teman-teman yang dengerin podcast kita, mungkin ngerasa kayak, aduh kayaknya teorinya tuh bener deh, atau kayak gimana, tenang aja sih. Istilahnya bisa kok belajar pelan-pelan aja, buat mengerti konsep dasarnya tuh seperti apa dan segala macam. Nggak perlu terlalu kayak dipikirin banget, aduh kayaknya aku pusing deh kalau segala macam. Bisa coba dulu pelan-pelan, nanti pasti akan terbiasa dengan sendirinya. Gitu. Oke. Betul, betul Mm-mm. banget, jangan cepet Terus duluan. next nih, dari apa namanya? Berarti kalau misalnya jadi kuliah nih ya, kita dapat satu sisi skill digitalisasi dan juga skill secara teori gitu kan. Nah, sebenarnya sebagai Hmm, mahasiswa nih, peluang-peluangnya seperti itu tuh apa namanya bisa dimanfaatkan seperti apa sih ke depannya? Misalnya tuh kayak dalam ini nih digitalisasi nih, kira-kira dari mahasiswa sendiri tuh bisa mengambil peluang apa aja sih untuk persiapan, mungkin persiapan kerja atau persiapan istilahnya entah nanti ada sertifikasi atau yang lain mungkin bisa jadi kayak gitu. Kira-kira peluang apa aja sih hmm. yang bisa diambil gitu dengan digitalisasi ini? Oke, ini berarti agak callback sebelumnya, Hmm. saya lupa sesi berapa. Ada pertanyaan, saya pernah bilang kalau misalkan bisa banget dibuat portofolio atau CV. Nah, sebenarnya gini, kalau saya sendiri ya ngerasain pas seleksi untuk bekerja kayak gitu, sangat terbantu dengan adanya kompetensi atau sertifikasi di beberapa pengoperasian aplikasi digital kayak gitu. Nah, kalau saya kasih tambahan di sini, kita nggak cuma ngoperasiin tanpa ada bukti, kayak gitu kan. Ini mungkin nyambung ke ini ya, mungkin udah nyambung ke ranah mau mau cari kerja ya, ke mahasiswa, ke fresh graduate lah ya istilahnya. Eh, Kalau kita cuma bilang kita bisa ngoperasiin ini tanpa ada bukti kayak gitu, bagus kita kita pernah dan bisa mengoperasikan tuh bagus. Cuman alangkah lebih baiknya sembari saya selalu kasih tips sama adik kelas saya yang tanya, sembari kamu kuliah, sembari kamu skripsi misal, please 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 cari sertifikasi kalau bisa yang dari lembaga resmi buat menunjang kompetensi kamu. Percuma kamu dapat mata kuliah misalkan mengoperasikan mungkin yang agak familiar AutoCAD. AutoCAD itu semacam SolidWorks atau mungkin Kak Zifah tahu Ya. buat gambar teknik kayak gitu ya, gambar teknik. Mm-mm. AutoCAD itu bisa jurusan teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil kayak gitu. Percuma kamu udah pernah dan bisa tapi tanpa ada bukti kayak gitu loh. Cuma dapat materi di perkuliahan doang dan nilai kayak gitu. Kalau dari saya lebih baik setelah dapat materi dari perkuliahan, habis itu saya mungkin sebelum take tes atau certification aku take a course dulu. Take a course itu ya mungkin cari lembaga ataupun platform yang bisa nunjang materi gitu ya. Sebelum kita ambil tes sertifikasi. Nah, setelah itu setelah saya ambil take course ini sesuai pengalaman saya ya. Setelah ambil take course AutoCAD misal, lalu saya ambil sertifikasinya, berarti kan sertifikasinya itu lembaga resminya Autodesk ya, Autodesk. Setelah ke Autodesk dapat sertifikasi, jangan berhenti di situ. Um, Sertifikat juga kayaknya kalau misalkan ini belum belum valid banget kalau nggak ada bukti. Saran saya lagi langkah lebih baiknya bikin portofolio. Portofolio itu misalkan kita kayak solve a case kayak gitu, solve a case. Misalkan buat plan, misalkan buat plan kalau teknik mungkin kalau teknik mesin lebih ke piping ya buat pipa kayak gitu. Kalau teknik kimia itu lebih buat plan 3 dimensi. Ya udah buat apa ya istilahnya market bukan market sih sebenarnya kayak plan 3D kayak gitu loh. Ya udah buat portofolionya terus di print PDF terus jadiin kayak lampiran CV itu bagus banget. Supaya itu bagus banget. Saya merasakan langsung efeknya. Jadi kayak kita pas ngelamar kerja itu orang-orang yang rekrut kita atau istilahnya user kita, reviewer kita itu bakal percaya banget. Ini anak udah bisa, udah pernah pakai, bisa pakai,
sertifikasinya lengkap, ada portofolio lagi, udah paket lengkap. Itu kok dari AutoCAD. Misal kalau yang tadi saya kasih contoh lagi, mungkin yang gampang inilah ya, bisa gampang ini, untuk mahasiswa non teknik kimia, tadi gas bocor. Gas bocor itu kan ada aplikasinya namanya Aloha yang free sih, yang gratis nggak berbayar. Mahasiswa biasanya pakai Aloha. Nah, ada aplikasi lain yang berbayar yang lebih bagus. Nah, itu kalau saya sih ambil portofolionya itu kayak buat ini loh, ada case. Misalkan gas gini. Ya udah saya buat portofolionya, nyelesainnya kayak gini, runtut terus oh hasilnya gini. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya kalau misalkan gas segini, radiusnya yang kena itu segini, seberapa racunnya itu sekitar berapa ppm dan lain sebagainya. Itu buat portofolio juga. Nanti aplikasi yang lain buat portofolio. Jadi pentingnya itu di situ sih, di luar ilmu ya, di luar keilmuan, secara profesionalisme buat ngelamar kerja itu penting banget. Selain kalau misalnya ngelamar kerja kayak IPK nilai kemahasiswaan organisasi. Sertifikasi saya selalu nambahin satu poin yang mesti sering lupa, itu kompetensi atau sertifikasi. Kayak gitu. Sesuai relate sama ini aja sih, relate sama jurusan-jurusan. Gak usah yang muluk-muluk deh, ambil ambil semua. Ya kalau misalkan mau, mungkin passionnya di digital, ambil IT nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan concernnya mau ke jurusan yang relate yang sedang kalian jalani, ya fokus ke situ dulu deh, nggak usah ke aplikasi yang lain. Aplikasi jurusan sendiri aja banyaknya kayak gitu ya, dan belum semua kita pahami dan kuasai. Jadi fokus di situ dulu. Dari saya kayak gitu sih Kak Ziva. Mungkin sharing aja ya yang udah beneran saya alami. Jadi orang pabrik itu Oke. ngeliriknya sih ke situ ya. Istilahnya ada Kuat bukti nggak? lah, oh bahwa ini calon yang bekerja ini udah terbukti, itu udah pernah kerja ini, udah pernah mengaplikasikan apa namanya alat ini atau segala macam kayak gitu ya. Betul banget. Iya benar Portofolio banget. juga penting itu. Buat nanti kalau misalkan next ada trouble yang sama, mungkin orang reviewernya bakal udah mikir, orang ini udah ngerti lah, Iya, misal kalau kayak gini harus iya, kayak gini ini. iya betul Kayak gitu banget, sih. betul banget. Hmm. Oke, ini kita udah bahas banyak hal ya tentang digitalisasi di Hmm. jurusan Saintek nih, khususnya di jurusan Saintek ya untuk seri ini. Nah, kayaknya kita bakal ini nih kita spill dikit ya Kak Yurika. Kayaknya next kita seru nih kalau misalnya bikin apa namanya podcast yang ngebahas digitalisasi tapi di ranah sosmed. Iya ya. Kayak gak adil banget ya sih kalau misalnya kita udah ngupas banyak di sini soal jurusan-jurusan saintek atau teknik, tapi ya teman-teman yang lagi dengerin kapan nih jurusan Iya, saya nih, jurusan iya sosum benar. dibahas kayak gitu ya. Mungkin next Iya, bisa banget. iya makanya kita Biar adil lah ya. istilahnya kasih bisa ngasih sesuatu yang baru mungkin karena menurut aku pribadi juga Hmm. digitalisasi di sosmed itu kayak masih jarang banget gitu loh yang bahas bahwa uh, mungkin kita juga mikir nih kita sebenarnya teman-teman kita yang ambil jurusan sosmed itu apakah ada digitalisasi sih sebenarnya kayak gitu kan mungkin kalau sosmed tuh lebih mungkin apa namanya kental dengan sosialisasi kental dengan istilahnya dengan publik kayak gitu yang dirasa Hmm. jauh gitu Iya. dari digitalisasi tapi apakah seperti itu nanti kita bahas di next podcast kita. Ya, kita keep dulu lah ya, kita keep dulu. Saya juga kayaknya bertanya-tanya, saya juga kepo banget nih. Iya benar-benar. Saya excited nih kalau misalkan bakal ada sesi selanjutnya, saya excited banget sih. Kalau jadi teman-teman sih, saya excited banget. Oke. Oke, ini ya sih, kayaknya kita cukup dibahas-bahas tentang digitalisasi di saya tadi dari Kak Dirka ada khusus nggak buat sobat digital yang dengerin podcast kita kali ini? Oke, apa ya? Kayaknya saya udah banyak bercerita. Kalau pesan-pesannya, dulu saya pernah buat thread tuh soal penguasaan aplikasi. Pesannya cuman itu sih kayak misalkan kita tadi callback ya, saya rangkum jangan pertama kita harus kuasai namanya aplikasi digital karena ke depan kita nggak tahu dunia berkembang sepesat apa ya. Kita persiapkan diri kita lah, nggak usah
gak usah bingung-bingung mikir yang lain. Terus kita imbangi juga sama konsep dasar atau pengetahuan dasar yang kuat. Gak cuman pengaplikasian aplikasi yang semesta-mesta, oh udah bisa jalan ya aplikasi, udah bisa running. Kayak gitu. Dan yang paling penting yang barusan saya ucapkan, saya jelaskan, buat teman-teman yang udah di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang udah banyak otak-atik aplikasi, mahir, ahli. Tinggal saatnya kalian ambil step ke depan, yaitu ambil sertifikasi dan portofolio gitu. Persiapkan. Jadi udah apalagi mahasiswa semester akhir ya, itu butuh banget. Dan buat kalian yang mungkin selama ini ya kurang tersentuh ataupun teknologi gimana ya, masih mendewakan tentang teori tentang hitam di atas kertas doang. mulailah sedikit demi sedikit otak-atik namanya teknologi, aplikasi yang berhubungan sama jurusan-jurusan kalian masing-masing. Karena ke depan saya nggak jamin 100% kalian bakal bertemu dengan harus bekerja dengan sistem digital di pekerjaan kalian, tapi kurang lebih kalian bakal berhubungan sama digital lah, walaupun nggak yang 100% kayak gitu. Mungkin itu aja sih pesan dari saya ke Azifah. Semoga teman-teman bisa nyerap dengan baik ya. Cuap-cuap saya nggak jelas ini. Jelas Dan mulai dong, menerapkan. banyak ilmunya nih kita Oh, ya. Yang penting ngobrol. menerapkan sih. Teman-teman habis dengerin, oh ya udahlah nanti bisa, nggak lakuin sekarang. Pokoknya habis dengerin ini besok langsung 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 masuk nih gas. ambil jurusan ini, oh oke, jurusan ini pasti ada di digitalisasinya, nah itu siap untuk belajar gitu kan. Betul banget. Jangan ada semangat yang mau tes UTBK ya, terutama saya. Oh iya, kalau ini boleh gak ini saya ngasih pesan-pesan sama adik-adik Boleh, boleh, yang boleh. mau tes UTBK, ada 2 gelombang ya, sebulan lagi ya. Buat kalian yang belajar SKS, sistem kebut sebulan, nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, Betul. lebih baik belajar konsisten ya, konsisten. Terus jangan berfokus sama banyak-banyakan ngabisin soal tapi nggak ada yang masuk sama sekali. Saya benar-benar, prinsip saya tuh pokoknya dikit nggak apa-apa asal paham konsep. Soalnya nanti kalau soalnya dikembangin, kita bakal bubrah kalau misalnya nggak tahu konsep dasarnya. Kayak gitu. Semangat, semoga jurusan yang kalian pilih itu yang terbaik, usaha maksimal dulu. Dan yang buat yang masih ragu-ragu milih jurusan, ya semoga kurang lebih podcast kita ataupun webinar-webinar kita ataupun dari Peduli Digital bisa ngasih gambaran ke kalian ya, yang buat kalian yang nggak tahu harus tanya ke siapa dan nyari info kemana, kayak gitu. Oke, Iya. Kak Azifah, kesan-kesannya udah. Oke, siap. Keren banget sih diskusi kita kali ini ya. Mungkin untuk sobat digital nih yang kalau kita istilahnya special partnership with kuliah Indonesia ini kita bahas bahas khususnya seputar kuliah gitu kan, seputar perkuliahan. Jadi mungkin buat sobat digital yang masih kuliah nih dan pengen ada sesuatu tema yang dibahas di podcast kita, bisa banget langsung komen di sosial medianya Peduli Digital atau di sosial medianya Kuliah Indonesia. Jadi ntar bisa lah kita bahas bareng lagi. Siap. Oke. Nanti ada yang tanya Instagramnya Kuliah Indonesia apa, Kak? Waduh, Ya, nggak apa disebutin nih? nih. Ya, sebutin dong. Di ini ya, set aja @kuliah_indo. Nanti DM mungkin kalau misalkan malu buat nge-publish komentar di salah satu postingannya Kuliah Indonesia, bisa DM. Miminnya ramah banget kok, pasti dibales dan dijelaskan. Oke. Standby miminnya. Oke. Oke, siap. Boleh nih kali di spill next event bakal ada apa aja di Kuliah Indonesia? Di Kuliah Indonesia ya. Yap. Oke. Next eventnya itu tadi, spillan yang tadi itu masuk ke next event nggak ya kira-kira, Iya, Kak? salah satunya itu. Oke, ya doakan aja inilah ya, jadilah ya. Pas ya kalau misalkan kalian ini komen-komen lah biar kita tahu nih seberapa excited kalian dan
next event lainnya sepertinya kayak mungkin bisa ada webinar ataupun online class ya. Online class sih sebenarnya yang mau kita kembangin karena kita pengen lebih deket sama kalian calon mahasiswa, mahasiswa ongoing dan calon mahasiswa fresh graduate buat istilahnya memperkaya ilmu kalian dan kompetensi kalian. Balik lagi ke saya tadi, memperkaya kompetensi ya. Siap. Oke, siap. Oke. Oke, kayaknya segini dulu ya podcast kita kali ini di seri ketiga dari Digicast. Kita dari Peduli Digital juga ngucapin terima kasih banget buat Kak Nurika udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing soal Peduli Digital di sini. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang oleh tim Peduli Digital dan hostnya yang sangat oke. Kak Azifa. Oke, narasumbernya oke juga nih. Mantap lah. Aduh. Oh ya, aku sekalian mau ingetin juga buat sobat digital yang mungkin masih belum follow sosial media kita, bisa juga langsung follow ya, karena kita bakal bagi-bagi banyak info menarik di sosial media kita. Dan juga untuk next event, kita bakal ada podcast pastinya, masih tetap ada podcast. Kemudian kita juga bakal ada webinar dan juga ada bootcamp. Jadi tetap stay tune terus di sosial media Peduli Digital. Dan kemudian apalagi ya, kayaknya udah diomongin semua sih. Mungkin tunggu aja next podcast kita yang bahas tentang digitalisasi di jurusan sosum. Jadi tetap stay tune di Peduli Digital dan juga di Peduli Indonesia. Oke. Siap. Oke, sekian Ya, dari Kak. ya. Oke, sekian dari kita. Thank you udah dengar podcast kali ini. See you.